Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan Alkitab saat ini sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 20 sampai 26 November 2022 terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 15. Bunyinya sebagai berikut. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat saya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, sudah berapa kalikah Anda membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 ini? Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Apakah sudah 10 kali, 20 kali, ataukah 100 kali? Tetapi itu tidak penting. Yang penting yang mau dikatakan adalah ayat ini paling sedikit bagi kita tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup, jauh lebih menyapa, jauh lebih bermakna, jauh lebih menyentuh, khususnya di tengah-tengah situasi yang kita rasakan akhir-akhir ini. Coba Anda perhatikan kata Paulus ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, di dalam situasi saat ini, godaan yang paling besar adalah menjadi tawar hati, bukan kecil hati.
Kecil hati itu masih lumayan, masih ada emosinya. Kalau lampu botol masih ada nyala walaupun agak suram. Tetapi kalau sudah disebut tawar hati, artinya ya tawar, hambar. Hati ini sudah tidak merasa apa-apa lagi, tidak kepingin apa-apa, tidak bergairah apa-apa. Seperti dalam kehidupan suami istri, benci tidak, tetapi cinta juga tidak. Demikian juga seperti seorang pasien, dibuatkan bubur ya ditelan, disuntik ya tidak melawan, diajak berdoa mata tetap terbuka, walaupun pandangan kosong menerawang tidak punya gairah apa-apa. Dan orang bisa sampai pada tahap tawar hati kalau ia sudah merasa segala daya dan upaya itu sia-sia, percuma. Semula memang ingin melawan, tetapi kemudian melihat kekuatan yang harus dilawan begitu besar dan kuatnya, sehingga akhirnya hanya mampu berkata, percuma. Secara manusia, akhir-akhir ini kita mempunyai 1001 macam alasan yang sah untuk tawar hati. Kita disikut dari samping, ditekan dari atas, didongkel dari bawah, begini salah, begitu salah, macam-macam. Mula-mula marah, tapi lama-lama akhirnya frustrasi dan menjadi tawar hati. Lebih tawar hati lagi kalau kita melihat ke dalam diri kita. Bercermin melihat wajah sendiri. Oh, betapa brengseknya keadaan di dalam tubuh kita sendiri. Coba saudara tunjukkan mana lembaga Kristen yang benar-benar bersih dari masalah intern. Karena itu jangan salahkan pihak lain yang menjegal kita. Nah, kita sendiri saja saling jegal-jegalan. Tantangan begitu besar di luar, tapi kita sibuk cakar-cakaran di dalam. Api sudah sampai di perkarangan, kita yang di dalam rubah malah sibuk berdebat tentang tetek bengek. Baptisan itu selam atau persik? Makan darah itu dosa atau tidak? Dan sebagainya. Bagaimana orang tidak mudah tawar hati dalam situasi seperti itu? Dan sekiranya Paulus berada di antara kita sekarang ini, apakah dia tidak akan tawar hati? Saya berani jamin, kalau Paulus melihat keadaan di masyarakat kita, kalau Paulus melihat keadaan di gereja-gereja kita, kalau Paulus melihat keadaan di lembaga-lembaga Kristen kita, ia pasti juga tawar hati. Sangat prihatin. Tetapi puji Tuhan, Paulus tidak cuma melihat kita. Ia melihat ke atas. Ia menetapkan arah hatinya kepada Allah, dan oleh karena itu ia tidak tawar hati seperti yang dikatakan dalam ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati artinya karena melihat Allah, karena itu kami terus melayani. Kami tidak akan berhenti melayani. Kami akan terus berjuang. Adakah di antara saudara yang sudah mulai tawar hati karena melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada di luar kita? Ya, saya tidak bisa menyalahkan Anda. Adakah di antara Anda yang sudah mulai tawar hati karena melihat kebrengsekan kita sendiri di dalam? Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan Anda. Anda berhak untuk itu dan Anda juga mempunyai alasan yang sah untuk itu. Tapi tolong Anda pertimbangkan apa mau dikatakan saat ini, yaitu berilah kesempatan kepada Allah. Ketika semua upaya sudah mentok, ketika semua energi sudah hampir terkuras habis, tetapi ternyata hasilnya hampir sia-sia, ketika Anda sudah mulai berkata, percuma mencoba lagi, apakah ini bukan saatnya kita menatap kepada Allah,
membiarkan Allah bekerja dengan leluasa melalui kita, berkata dengan sepenuh hati seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tidak menyerah, tetapi berserah. Bila itu kita lakukan, saya yakin kita akan mampu berkata, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tapi tentu saja ini tidak berarti bahwa segala sesuatu lalu menjadi lancar, beres dan mulus. Tidak. Tidak segampang itu hidup orang beriman. Pada ayat 2, Paulus menjelaskan betapa orang tetap berusaha menolaknya dengan 1001 macam, bahkan dengan fitnah. Dan itu jugalah yang terjadi pada umat Kristen sekarang ini. Apapun yang kita lakukan selalu dituduh sebagai bentuk kristenisasi. Paulus difitnah dalam 2 hal. Pertama, ia dikatakan telah melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ini berkaitan dengan moral. Yang kedua, ia dituduh telah berlaku licik. Ini berkaitan dengan ajaran atau teologi. Dan apa reaksi Paulus? Apakah dia marah-marah atau menulis surat bantahan? Tidak. Paulus berkata begini, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Semua tantangan itu tidak menjadikan ia jerah bersaksi dan melayani selama ia yakin bahwa yang ia lakukan dan katakan adalah menyatakan kebenaran. Komitmen yang teguh pada kebenaran. Fitnah tidak dibalas dengan fitnah, selingkuh tidak dibalas dengan selingkuh, tetapi tetap menyatakan kebenaran. Untuk itulah dia katakan, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sangat transparan, tidak ada yang disembunyikan, bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di hadapan semua orang. Pertanyaannya, dari mana kegigihan dan keberanian itu? Jawabannya, dari hati nurani yang bersih. Seperti yang dia katakan dalam ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Kalau yang kita perjuangkan adalah kepentingan kita sendiri, kalau yang kita cita-citakan adalah bagaimana supaya kita menjadi kuat, bagaimana kita menjadi besar, kita akan mudah sekali menjadi tawar hati. Sebab kita lalu segera terbelit dalam konflik kepentingan, adu kekuatan, dan kita pasti kalah. Tetapi bukan itu tujuan pelayanan dan kesaksian kita. Bukan diri kita yang kita beritakan, bukan supaya kita menjadi besar dan kuat, bukan itu tujuan akhir kita. Yang kita beritakan itu adalah Kristus. Kalau kita benar-benar dengan hati nurani yang bersih dapat mengatakan hal ini, maka semua tantangan yang ada adalah tantangan kepada Kristus, bukan tantangan kepada kita. Tidak perlu tawar hati, sebab sekalipun mesti memanggul salib, Kristus pasti menang. Dan yang kedua kata Paulus, kalaupun dirinya yang ia beritakan, tentunya hal ini tidak dapat tidak. Sebab orang tidak melihat Kristus, yang dilihat orang adalah kita sebagai pembawa berita tentang Kristus. Maka yang Paulus inginkan adalah orang melihat dirinya sebagai hamba, sebagai pelayan sesama manusia. Apakah kita ingin agar dikenal orang? Apakah kita ingin pasang iklan atau pasang merek supaya dilihat orang?
Apakah kita ingin dikenal sebagai orang Kristen? Baik, boleh. Tetapi merek trademark yang kita tonjolkan haruslah merek sebagai pelayan, sebagai hamba yang melayani kebutuhan sesama, yang mendengar ratapan sesama, yang kalau perlu bersedia jongkok membasuh kaki sesama. Orang Kristen, betapapun kecilnya, betapapun lemahnya, betapapun sedikitnya, tidak pernah boleh merasa rendah diri. Tidak boleh digerogoti oleh apa yang disebut sebagai sindrom minoritas. Seperti mungkin kita ungkapkan, kita ini kecil, kita ini bisa apa? Lebih baik diam, tahu dirilah. Jangan saudara, jangan rendah diri. Namun di dalam segala hal, sekali lagi di dalam segala hal, orang Kristen kita harus tetap rendah diri. Harus tetap tahu diri. Ini juga harus menjadi cap kita. Karena seperti Paulus katakan, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Tidak boleh rendah diri, dikuasai oleh roh perasaan tidak berdaya, jangan. Di dalam diri kita tersimpan harta rohani, harta ilahi yang tidak ternilai, yang tidak ada habis-habisnya, yang tak terkalahkan. Percayalah itu, peganglah itu. Tetapi ingat, harta itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Kita ini bejana tanah liat, rentan, gampang pecah. Berbeda dengan bejana emas atau perak. Kita ini tidak berharga, sebab itu selalu mesti tahu diri dan rendah hati. Dikecil-kecilkan, jangan marah, karena kita ini memang bejana tanah liat. Tetapi juga jangan menyerah, karena walau bejana tanah liat, kita menyimpan kekuatan ilahi, kekuatan rohani. Oleh karena itu, bukan dalam nada sombong atau rasa percaya diri yang berlebihan, Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, karena kita cuma bejana tanah liat. Tetapi tidak terjepit, tidak putus asa, tidak pernah merasa sendirian, tidak binasa. Karena kita menyimpan harta ilahi, harta rohani yang tidak ternilai. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Karena itu kepada segenap umat Kristen, kepada kita semua, pesan firman Tuhan ini adalah, janganlah jadi orang Kristen yang cuma berjuang untuk hidup, lalu bersedia menukarkan apa saja yang ada pada kita untuk sejumput nyawa. Ini mungkin bisa membuat kita survive, bertahan, eksis, tetapi kita kehilangan hidup itu sendiri. Janganlah cuma berjuang untuk hidup, tetapi jadilah orang Kristen yang hidup untuk berjuang demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.